Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada, hari ini tetap sehat selalu dan tentunya teman-teman juga tetap semangat ya di masa-masa pendaftaran SNBP, SNBT, dan Mandiri ini. Nah, sebelum itu, perkenalkan, namaku Kezara Fares Hadli, mahasiswa Fakultas Psikologi UNS Angkatan 2022. Kalian bisa panggil aku Keiza. Maaf, suaraku masuk nggak ya? Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Nah, di sini aku akan menemani teman-teman semua dalam keberjalanan live ini dalam Bincang Sapa UNS Bisa untuk memilih program studi dan nantinya juga kita akan kedatangan narasumber yang keren dan kece gitu. Nah, berkaitan dengan seleksi masuk PTN, dalam sesi Bincang Sapa UNS Bisa ini, kita akan membahas seputar pemilihan jurusan ataupun program studi yang tentunya akan berguna banget nih bagi teman-teman yang mungkin masih bingung atau mungkin udah ada pilihan mau ke jurusan mana, cuman masih belum yakin gitu untuk memilih jurusan tersebut atau enggak. Nah, untuk itu boleh nih disimak sampai akhir ya live sore hari ini, dan boleh juga nih diajakin teman-temannya untuk join live sore hari ini. Siapa tahu bisa saling berbagi ilmu terkait pemilihan jurusan yang tepat. Oke, pada kesempatan ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Bu Lailatul Syifa Agustina, SPSI MSI Psikolog, selaku dosen di Fakultas Psikologi UNS. Beliau akan menyampaikan materi mengenai topik memilih program studi, investasi untuk masa depanmu. Wah, keren banget ya materi kita. Nanti, teman-teman boleh nih untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ke kita, dan boleh juga nanti teman-teman mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan seleksi di UNS, karena nantinya kita akan ada sesi untuk menjawab komentar-komentar yang teman-teman berikan gitu. Nah, sambil aku menginvite, boleh nih teman-teman untuk mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar yang tersedia. Narasumber keren kita untuk bergabung dalam live ini. Halo Latul, selamat sore. Gimana kabarnya? Baik, tetap asik Ibu. Suara saya masuk? Masuk Ibu, masuk. Kalau dari Bu Latul sendiri bagaimana Ibu kabarnya sore hari ini? Lah, baik. Ya. Ya, baik. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Bu Latus karena telah berkenan untuk membersamai saya dalam sesi Bincang dan Sapa UNS Bisa pada sore hari ini. Untuk memberikan materi nih yang tentunya bermanfaat bagi para pejuang PTN dan para teman-teman yang masih bingung untuk memilih jurusan atau program studi di UNS. Nah, di sini juga udah ada banyak teman-teman yang bergabung di live ini, Ibu. Boleh mungkin dari Bu Latus menyapa teman-teman terlebih dahulu dengan menyampaikan sepatah dua kata. Monggo, Ibu. Baik. Halo semua teman yang berjuang untuk cita-citanya, teman-teman SM yang akan berjuang. Terus hari ini kita akan bicara ya, kayaknya Mbak Keiza, dan semoga nanti 1 jam ke depan kita bisa banyak diskusi terkait apa saja yang perlu kita siapkan untuk pemilihan jurusan biar tidak salah masalah ya, ibaratnya kayak tidak tersesat gitu. Baik Bu Latus. Oke, jadi di masa-masa pendaftaran PTN ini, teman-teman yang berjuang PTN lagi pada gundah gulana nih.
Bu, mengenai jurusan yang cocok. Kiranya apa sih yang cocok buat aku? Apakah kedokteran, karena kebanyakan pada kedokteran, atau mungkin teknik nih, karena kayaknya banyak juga nih yang masuk teknik gitu ya. Nah, hal itu juga akan berkaitan ya dengan prospek karir kita yang nantinya akan kita bahas dalam sesi live ini. Nah, sebelum itu nih, mungkin kita membahas hal yang dasar terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih esensi dari kita berkuliah? Apakah hanya untuk mengejar cita-cita atau mungkin ikut-ikutan saja yang dengan orang lain lakukan? Karena kan hal ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan nih dalam teman-teman pejuang PTN semua dalam memilih jurusan besok. Oke, mari Bu Latus. Baik, tapi sebelumnya saya mau cek suara dulu ya, apakah putus-putus ya? Kalau di saya lancar, Ibu. Oh iya, baiklah. Tadi soalnya saya membaca komen-komen, kayaknya ada yang putus-putus gitu. Nanti kalau ada putus-putus lagi bisa dikabari ya. Ya, Boleh. teman semua, selamat sore ya. Sudah dikenalkan Mbak Keza. Saya adalah salah satu dosen dan salah satu psikolog juga di Fakultas Psikologi UNS. Jadi di sini tadi ditanyakan buat apa sih kita kuliah kayak gitu. Saya yakin teman-teman yang SMA ini sudah berpikir tentang saya mau masuk jurusan apa kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita itu masuk kuliah itu kita perlu tahu tuh filosofinya dulu. Kita ingin ketika kita memilih jurusan, apakah kita itu memilih karena masukan dari orang lain, misalnya mungkin ikut pendapat bapak ibu, atau mungkin apakah ikut pendapat kakak yang sudah kuliah dulu, atau kakak tingkat, atau gara-gara teman saya mau masuk ke sana nih, jadi saya mau ikut nih. Apakah itu karena kita benar-benar pengen ternyata rekan semua, ketika kita sudah SMA dan memilih jurusan, itu sudah akan membawa jalan hidup kita tuh ke arah yang lebih spesifik. Nah, teman-teman di sini pasti ini ya, kalau sebenarnya kalau kita milih jurusan tuh pasti kita akan bayangkan tentang pekerjaan ideal kita ke depannya seperti apa, ya nggak sih? Nah, jadi sebenarnya uh, sesuatu apa yang kita inginkan suatu hari nanti itu sebenarnya salah satu um, kayak jangkar kita untuk memilih sebuah program studi. Sebenarnya begitu. Nah, jadi ketika kita mau melanjutkan perguruan tinggi, boleh dapat orang lain itu kita jadikan sebagai masukan, tetapi jangan lupa bahwa ada bayangan ideal diri kita sekitar 5 atau 10 tahun ke depan. Kalau teman-teman masuk S1 berarti kan 4 atau 5 tahun ke depan ya, teman-teman mau jadi apa seperti itu. Itu bisa menjadi jangkar untuk teman-teman itu memilih sebuah jurusan. Dan yang cita-cita kita. Nah, kebanyakan ini ternyata banyak para mahasiswa di semester 1 atau bahkan baru masuk, itu tuh mereka mengalami kebingungan gitu. Saya benar nggak sih sebenarnya masuk jurusan ini? Dan itu tidak sedikit ya. Bahkan ketika ada mahasiswa yang masuk itu pertanyaan saya biasanya di teman-teman semester 1 itu adalah Anda sudah cintakan sama jurusan ini atau mungkin Anda mencintai jurusan lain nih sebenarnya atau ada dikit kayak gitu. Dan jawabannya beragam. Ada yang bilang sudah yakin, ada yang bilang saya masih mempertimbangkan dan kadang ada beberapa anak yang diterima di 2 jurusan atau lebih. Sehingga di masa-masa itu dia menjalani 2 perkuliahan karena bingung mau milih apa seperti itu. Itu banyak sekali. Kalau ini kan masih semester 1 ya, itu masih ibaratnya masih ada waktu. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya salah jurusan ini kita alami di semester-semester yang ketika kita tuh sudah semester apa ya namanya tingkat atas gitu. Misalnya sudah semester 6 kayak gitu. Kok aku merasa salah jurusan ya? Harapannya kan tidak seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kita akan berbicara hal yang sangat penting gimana caranya kita itu untuk bisa memilih jurusan sesuai dengan keinginan kita ya. Kita berusaha ya, berusaha kita Baik, maaf Bu Latus kalau dari saya mungkin agak putus-putus tadi di akhir, tapi iya, yeah, tapi tidak apa-apa karena
sudah dapat poinnya gitu, mungkin saya akan jelaskan kembali kepada teman-teman ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Latus mengenai esensi dari kuliah itu sendiri, di mana teman-teman itu dalam memilih jurusan itu pastinya akan dipengaruhi dari faktor eksternal maupun faktor internal. Yang mana faktor eksternalnya itu sendiri mungkin bisa dari keinginan orang tua meminta teman-teman untuk memilih jurusan apa, ataupun dari cutting, kakak, dan faktor eksternal lainnya yang mungkin menjadi acuan teman-teman gitu ya dalam memilih jurusan. Tapi perlu diingat juga seperti yang sudah Bu Latu sampaikan, jika perlu untuk menggaris besar keinginan teman-teman tuh kira-kira maunya ke jurusan apa gitu. Karena faktor eksternal itu bisa hanya untuk menjadi faktor pendukung saja, jangan dijadikan faktor utama teman-teman untuk memilih jurusan tersebut. Apalagi nanti ke depannya teman-teman juga harus mempertimbangkan prospek 5-10 tahun ke depannya ingin menjadi apa, dan agak lumayan bermasalah gitu nanti kalau misalnya di semester-semester tua ingin pindah jurusan atau bagaimana, akhirnya kurang mendukung gitu ya. Oke. Nah, berhubungan dengan kuliah nih Bu Latus. Teman-teman kan tadi masih banyak ya yang bingung terkait pemilihan program studi. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita ketahui dalam pemilihan program studi ataupun jurusan agar tidak salah gitu, biar tepat sasaran? Boleh, monggo Bu Latus. Untuk bisa untuk ini ya mencari informasi secara detail program itu satu hal yang kita lakukan. Nah, agak sedikit tentang Maaf Bu ya. Latus, suaranya tidak muncul tadi. Oh iya, muncul. Ya, mungkin. Nah, sekarang sudah muncul. Semoga sinyalnya mendukung ya. Dan sih ya, nanti kalau terus lagi saya dikabari ya. Oke, baik. Kalau di ya. Jadi ada beberapa hal imbas kalau misalnya kita keliru milih jurusan ya. Saya sedikit melanjutkan yang tadi ya. Jadi ada yang namanya konflik 3, yaitu psikologis, kemudian akademik, dan yang ketiga tuh relasional gitu. Kalau misalnya konflik psikologis itu saya melihat banyak sekali mahasiswa yang mereka itu merasa tertekan dan tidak nyaman kuliah jalani. Beberapa itu merasa mudah lelah dan bosan gitu. Jadi tidak menikmati kuliahnya gitu. Kemudian yang berimbas ini ya kita nggak lack of development, jadi perkembangan studinya pun kemudian kurangnya motivasi dan bisa ditunjukkan dengan IP yang rendah. Jadi karena nggak asik lagi kuliah itu, jadi tidak menyenangkan. Beberapa karena merasa dipaksa. Nah terus atau merasa salah jurusan. Yang ketiga itu adalah konflik relasional. Nah, biasanya ini akan berpengaruh kalau teman-teman itu berkurang motivasinya untuk masih putus-putus kah? Untuk yang ini sudah lancar kan, Ibu? Baik. Namun ternyata relasional. Jadi kalau ini Anda merasa bosan, kemudian teman-teman yang lain, Anda itu akan pas untuk mengerjakan tugasnya, efeknya ke situ juga. Nah, ini bisa menjadi hal yang permasalahan di dalam tugas atau kelas itu bisa terjadi. Jadi kadang efeknya itu bentuknya domino.
gitu. Jadi ada konflik-konflik ini yang mungkin bisa terjadi kalau misalnya kita itu kekurangan informasi terhadap jurusan yang kita pilih. Saya tidak tahu apakah teman-teman yang mengikuti Instagram ini ya, live Instagram ini sudah memutuskan sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah memutuskan betul untuk jurusan tertentu atau masih bingung. Kalau teman-teman itu sudah memutuskan betul, oh ini memang jurusan yang saya pilih, maka nanti kita bisa menilik nih, apakah jurusan yang dipilih itu memang sudah sesuai dengan minat Anda dari perbincangan ini, ataukah yang teman-teman masih punya kesempatan untuk nanti ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman ikuti agar memang benar-benar nih bahwa yang Anda bukan yang Anda pilih itu nanti akan betul. Tunggu sebentar, saya kayaknya mau break sedikit aja. Oke, teman-teman, sambil menunggu Bulatus, boleh nih teman-teman menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom komentar, karena nanti akan dibalas oleh kami berdua. Oke. Nah, ini ya Mbak Keza ya. Jadi, ketepatan memilih jurusan itu sangat penting karena itu akan menentukan kebahagiaan kita di masa depan. Gitu. Bayangkan kalau Anda di tempat yang sukai dan Anda punya kesempatan untuk mengekspresikan semua kemampuan itu, gitu. Bisa membayangkan, Anda mungkin akan lelah dalam bekerja, tetapi tidak bosan. Jadi kita bisa lelah dalam bekerja, asik gitu. Jadi kalau misalnya psikologi udah senang kuliah, jadi mungkin tugasnya banyak, ya, tugasnya banyak. Happy gitu untuk melakukannya. Nah, inilah nanti yang juga ingin kita rasakan ketika kita nanti berkarir. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah silahkan rekan-rekan itu membayangkan tadi 5 atau 10 tahun ke depan. Itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk membayangkan apakah saya tuh suka ya dengan pekerjaan itu gitu. Salah satu caranya adalah dengan mengimajinasikan pekerjaan ideal yang sebenarnya kita inginkan gitu ya. Jadi itu kita punya preferensi untuk ideal pekerjaan itu seperti apa, future kita tuh mau seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian di situ kalau kita bicara soal pekerjaan, ada bedanya antara pekerjaan dengan karir. Nah, di sini kita membicarakan karir. Soalnya apa? Perbedaan pekerjaan dan karir itu adalah kalau pekerjaan tuh kita bekerja gitu. Jadi kita ya udah bekerja gitu. Kerja aja. Tapi kalau karir ada satu elemen yang tidak dimiliki oleh ketika kita bekerja, yaitu adalah passion. Jadi kita tuh merasa tertantang, merasa happy, dan orang-orang yang bekerja dengan passion berarti adalah orang-orang yang mengembangkan karirnya. Orang-orang yang bekerja dengan passion, maka dia itu akan merasakan kebahagiaan, kemudian lebih optimal dalam bekerja, dan memiliki kemungkinan ketika dia menjalani hidup, itu akan seimbang antara life-work balance. Jadi akan seimbang, happy gitu. Dan kebahagiaan dalam bekerja, itulah yang nanti kan kita inginkan ya. Karena itulah penentuan, jadi kalau kita tarik, mengapa sih kita ingin karir dalam bekerja? Karena bayangan kita 5 tahun, 10 tahun itu akan kita mulai dari pemilihan jurusan pada hari ini, gitu. Jadi apa yang perlu kita pertimbangkan itu adalah yang pertama adalah talent. Jadi keterampilan apa yang akan kita miliki. Kadang-kadang kalau kita bercita-cita nih, misalnya pengen jadi dokter, maka talent skillnya itu memang masih harus ada gap ya, memang ya. Dari situlah berarti kalau Anda pengen jadi dokter, Anda bayangin berarti kuliah apa yang akan mengantarkan Anda ke situ, berarti kedokteran kayak gitu. Atau Anda ingin menjadi nakes gitu, tenaga kesehatan, berarti kuliah jurusan apa saja yang akan mengantarkan Anda kepada pekerjaan itu gitu. Terus kemudian ada elemen yang kedua itu adalah passion, ketertarikan itu tadi. Jadi Anda tertarik atau suka nggak sih di dunia itu gitu. Nah ini kadang ini
kadang kita di sini bisa ikut-ikutan temen ya, karena teman saya masuk teknik nih, saya mau jadi ikut. Nah, terus jurusan universitasnya mana, universitasnya itu ya saya ikut, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini ketertarikan atau kesukaan ini perlu kita observasi dalam diri kita, gitu. Apakah kita benar-benar suka, atau sebenarnya itu teman kita atau keluarga kita yang suka, gitu. Orang tua kita yang suka kayak gitu. Jadi kita harus tahu. Dan yang ketiga itu adalah marketable. Jadi karir itu bisa dikatakan karir kalau misalnya kita punya talentnya, punya passionnya, kesukaan, dan kemudian market itu adalah ketika orang-orang di sekitar kita itu membutuhkan keahlian kita dan mereka tuh mau membayar gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kemampuan tetapi punya passion, maka disebut hobi. Kalau hobi kan kita punya kemampuan, misalnya kita bisa gambar nih, kemudian kita tertarik dengan menggambar, tetapi nggak ada yang memang kita nggak mau menjualnya kayak gitu, berarti itu hobi. Mancing, kita punya kemampuan memancing, dan kemudian kita memang tertarik dengan kegiatan mancing, itu hobi. Kalau misalnya kita punya passion, ketertarikan, dan ada ini ya, orang-orang membutuhkan itu sebenarnya, tetapi kita tidak punya talent, nggak punya skillnya, itu namanya kita berandai-andai saja gitu. Jadi cuma impian yang kita itu nggak akan sulit meraihnya gitu. Jadi cuma awang-awang bayangan tok gitu. Nah, ada yang ketiga itu kalau antara itu dibutuhkan oleh orang atau marketable, tetapi talentnya, jadi kita bisa melakukan itu dan itu memang dibutuhkan di masyarakat, tetapi kita tidak tertarik, maka itu adalah bekerja. Tapi kalau kita punya marknya, punya skillnya, dan punya passion, ketertarikan, maka disitulah kita berkarir gitu. Jadi apa itu karir? Karir itu adalah pertemuan dari ketiga. Jadi teman-teman itu memilih jurusan itu sudah memikirkan tentang ketertarikan Anda, kemudian apakah jurusan tersebut nantinya akan banyak dibutuhkan di masyarakat, dan kemudian apakah potensi kita, talent kita, potensi kita itu mendukung di dalam menuju cita-cita kita itu kayak gitu. Jadi ada 3 yang penting, yaitu adalah talent, market, dan memang dibutuhkan di masyarakat, dan kemudian ada passion. Nah, untuk mencapai ke situ gimana? Untuk mencapai ke situ tuh kita perlu yang namanya pengetahuan diri. Jadi pengetahuan diri. Jadi ada seorang ahli dari Amerika namanya Hudson ya. Dia itu mengatakan bahwa cara terbaik untuk menemukan jalan karir kita itu adalah dengan menyatukan antara personality kita atau kepribadian kita itu dengan work environment. Jadi apakah match dengan personality kita? Dan personality ini dihubungkan sama minat. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, kepribadian kita itu sangat berhubungan dengan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, dan ini berhubungan dengan minat. Jadi kalau ini ya, menurut itu, jadi ketika kita mematchkan personality kita dengan pekerjaan yang nantinya akan kita lakukan, itu insya Allah kita akan menemukan karir kita tuh apa. Dan efeknya tuh pentingnya buat apa? Pentingnya kalau misalnya kita bekerja nantinya, itu akan sesuai dengan kita. Jadi kita kalau bekerja itu nggak burn out ya. Karena banyak kan sekarang orang kalau bekerja burn out, bosen yang kayak gitu. Gitu. Iza. Oke, baik. Terima kasih Bu Latus atas jawabannya. Jadi teman-teman dalam memilih jurusan itu jangan umum aja ya, seperti yang tadi Bu Latus sudah sampaikan, hanya melihat teman-teman kebanyakan pada mendaftar jurusan ini atau mendaftar jurusan itu, tapi teman-teman benar-benar harus mempertimbangkan dengan membayangkan nih teman-teman di 5 tahun ke depannya tuh teman-teman akan seperti apa.
Dan pengambilan keputusan jurusan ini juga nantinya tuh akan berpengaruh nih tentang karir teman-teman ke depannya. Yang mana tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Latus jika ada 3 elemen dalam karir nih, yaitu talent, di mana apa sih keterampilan yang kita miliki, kemudian passion, kita tertarik untuk melakukan apa, dan market gitu. Nah, mungkin selanjutnya nih Bu Latus. Nah, kan tadi sudah dijelaskan ya jika kita itu perlu untuk memperdalam mengenai pengetahuan tentang diri kita sendiri dan juga pengetahuan tentang karir yang akan dibangun di masa depan untuk memilih karir apa yang cocok untuk kita ke depannya. Nah, berhubungan dengan pengambilan keputusan ini, gimana sih kita cara mematangkan keputusan karir apa yang harus kita pilih nih untuk peminatan kita? Nah, peminatan dalam dunia kerja tuh biasanya ada apa aja sih, Bu? Iya, ini yang paling adalah inti untuk kita atau jurusan kita ya, yaitu tadi yang saya sampaikan terkait Holland itu tadi dari 6 ya 6 tipe karakter gitu. Jadi 6 tipe karakter yang setiap orang itu pasti akan memiliki karakter ini gitu. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah, nah ini gimana kita mengamati diri kita ya. Pertama adalah, apakah Anda adalah orang yang realistik? Orang yang realistik itu adalah orang-orang yang mereka itu suka sama praktek gitu. Jadi doer gitu. Jadi mereka suka bekerja sendiri atau mereka itu suka bekerja bareng orang yang sama-sama realistik. Itu cocok gitu. Nah, orang-orang yang realistik ini mereka itu tipe pekerjaannya ya, itu adalah misalnya jadi engineer, jadi mekanik, jadi dental assistant atau chef gitu. Itu bisa. Nah, kalau orang ini mungkin Anda bisa untuk mempertimbangkan adalah orang-orang yang diibaratkan dengan suka mikir. Kalau tadi dua suka melakukan, kalau yang ini orang-orangnya suka mikir dan mereka itu kritis. Kan atau misalnya orang-orang yang suka menganalisis sesuatu. Nah, di sini contoh-contoh pekerjaannya itu adalah seorang biologi yang ahli dan juga bisa, atau software engineering, dan sebenarnya banyak ya. Ini cuma contoh aja. Kalau teman-teman masuk dalam tipe kreatif, atau mungkin orang-orang yang meneliti, menginvestasi sesuatu, Anda mungkin bidang bayangkan di jurusan yang akan bawa Anda ke sana. Kemudian yaitu dari namanya udah kelihatan ya. Kalau artistik itu adalah orang-orang yang menyukai seni. Jadi kalau orang-orang yang menyukai seni itu mereka suka dengan ekspresi dan tidak suka kalau pekerjaannya itu terkungkung. Oh, patah-patah suaranya. Baik. Ini hujan soalnya. Ya. Oh, patah-patah kah? Kalau dari saya, dari internet saya lancar, Ibu. Ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang fleksibel, bebas untuk berekspresi, dan mereka kreatif dan unik. Nah, andaikan Anda adalah orang-orang yang masuk situ, maka Anda bisa mencoba untuk jurusan-jurusan yang mendekati pekerjaan seperti arsitek, kemudian desainer, reporter, aktor atau aktris seperti itu. Anda bisa ya. Oh ya. Oh, patah-patah. Mungkin ada beberapa yang patah-patah ya. Nanti semoga bisa boleh. Oke. Terus kemudian yang ketiga itu adalah tipe sosial. Tipe sosial itu adalah orang-orang yang menekankan kualitas
kerja tim dan hubungan interpersonal itu adalah sesuatu yang sangat penting. Biasanya ini orang-orang ini friendly, dia peduli, terus, terus kemudian dia dengan orang-orang baru, orang menolong seperti itu. Itu adalah tipe-tipe sosial. Dan di sini Anda bisa ketika Anda merasa bahwa itu adalah uh, Anda merasa itu kayak itu, Anda orangnya seperti itu, Anda bisa mempertimbangkan jurusan seperti social worker atau kemudian terapis, psikolog juga bisa ya, Anda bisa dokter mungkin juga bisa, termasuk orang-orang sosial ini. Kemudian yang kelima itu adalah enterprising. Enterprising itu adalah kalau rekan-rekan itu termasuk orang yang suka bersaing, ya, kemudian suka di dunia bisnis dan suka challenge gitu. Nah ini biasanya orang-orang yang enterprising ini sukanya itu kalau dalam kelompok itu suka jadi leader. Dia suka politik, jadi suka kayak mengambil posisi tertentu kayak gitu yang uh, strategis. Nah ini adalah orang-orang yang enterprising. Di sini Anda mungkin bisa mempertimbangkan jurusan-jurusan yang dekat dengan bisnis atau mungkin dekat dengan hal-hal yang berbau politik seperti itu. Anda bisa mempertimbangkan gitu. Dan yang terakhir itu adalah tipe konvensional. Tipe konvensional ini adalah orang-orang yang dia suka dengan kegiatan yang repetitif dan terencana. Jadi suka mengikuti instruksi, kemudian tanggung jawabnya jelas. Jadi suka hal-hal yang tanggung jawabnya itu jelas kayak gitu. Terus kemudian kegiatannya itu gitu. Misalnya adalah bisa jadi menjadi sekretaris, atau mungkin Anda pekerjaan-pekerjaannya itu seperti auditor. Nah, orang-orang yang teliti juga ya di sini karena melakukan kegiatan yang repetitif begitu terus tapi itu terorganisir kayaknya. Jadi itu adalah tipe-tipe minat yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk nantinya milih jurusan. Dan bisa jadi Anda itu mengetahui minat itu dengan psikologi. Sebenarnya juga Anda melakukan pengamatan terhadap diri sendiri ya untuk bisa memahami betul Anda itu masuk kepada tipe yang mana. Dan mungkin Anda itu lebih dari satu tipe. Misalnya mungkin orang artistik tapi juga seorang yang Anda mungkin juga seorang yang investigatif dan mungkin juga orang yang sosial. Jadi bisa ya lebih dari di situ mungkin Anda bisa pertimbangkan pilih berbeda. Baik, terima kasih Bu Latus atas jawabannya. Oke, baik teman-teman, jadi sudah jelas ya, ternyata di dalam dunia karir itu kita perlu untuk mengetahui nih, kira-kira tuh kita personalitinya seperti apa dan lingkungan kerja seperti apa yang kita cocok gitu, sesuai dengan personality yang kita miliki. Dan juga telah disebutkan oleh Bu Latus jika ada 6 personality, yaitu ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dari teman-teman yang sudah bertanya nih, Bu. Nah, berkaitan dengan psikologis, sebenarnya gimana sih faktor-faktor psikologis itu dapat mempengaruhi kita dalam memilih jurusan di perguruan tinggi ini? Gitu. Boleh, Latus. Oh iya. Ada beberapa faktor psikologis yang bisa mempengaruhi kita dalam ya pertama mungkin adalah sebentar terdengar nggak ya soalnya putus-putus sedikit Ibu. sekarang masih putus-putus kan? Iya, bagaimana Ibu? Sekarang masih putus-putus kan? Oh, kalau sekarang sudah tidak. Oh ya. Sudah lancar.
Ah, baik. Ada faktor-faktor psikologis yang akan berpengaruh pada cara kita memilih jurusan ya. Pertama mungkin adalah pertama kepercayaan diri kita, potensi yang kita miliki. Ya, kepercayaan diri kita terhadap potensi yang kita miliki. Gitu. Apakah kita percaya bahwa potensi yang kita miliki itu akan mendukung kita untuk menyelesaikan jurusan itu. Nah, itu kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri ya. Yang kedua itu adalah tentang ketertarikan kita. Itu. Yang ini yang tadi yang sangat penting. Ketertarikan kita itu bisa dipengaruhi oleh kepribadian kita, yang itu tuh nanti akan apa namanya mempengaruhi pemilihan kita terhadap jurusan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada faktor yang eksternal sebenarnya, yaitu adalah dari kondisi keluarga kita gitu. Apakah ini bisa termasuk dalam dukungan dari keluarga ya, apakah kita boleh tuh kuliah di luar kota, beberapa kan nggak diperbolehkan ya gitu. Terus kemudian dukungan secara ekonomi. Apakah secara ekonomi kita bisa, oh mohon maaf mati lampu. Gak apa-apa ya, yang penting Oke, suaranya ya. oke, nggak apa-apa Bu. Setelah Terus dilanjutkan Mawan. Sekarang masih lancar. uh, faktor ekonomi itu juga termasuk hal yang biasanya akan, oh ya oke udah ini. Itu akan dipertimbangkan. Salah satu hal yang akan mempengaruhi psikologis kita, keyakinan kita untuk menyelesaikan studi itu gitu. Jadi menurut saya mungkin ada faktor psikologis yang lain, misalnya kayak bakat ya. Nah, bakat itu mungkin agak Anda perlu melakukan observasi lebih mendalam, tapi Anda bisa melihat potensi yang Anda miliki itu dari nilai rapot. Kalau potensi ya, itu Anda bisa dari hasil nilai rapot Anda selama ini. Apakah mendukung masuk ke jurusan tertentu? Misalnya, apakah matematika Anda bagus, ataukah kemampuan verbal bahasa itu bagus, hafalan kayak gitu, akan mendukung kepercayaan diri. Baik, terima kasih Bu Latus atas jawabannya. Nah, jadi teman-teman, kita dalam memilih jurusan itu ternyata ada faktor psikologis nih yang melatar belakanginya. Nah, salah satunya tadi yaitu kepercayaan diri. Jadi gimana sih kita membawa kepercayaan diri kita terhadap minat yang kita miliki dan juga bakat yang kita miliki. Dan juga ini akan mempengaruhi nih, karena kita percaya diri atau enggak dengan apa yang kita miliki, kita akan memilih jurusan tersebut atau enggak. Nah, tadi sempat disinggung gitu oleh Bu Latus terkait dukungan keluarga ataupun dukungan sosial. Nah, selain tadi juga sudah kita bahas kalau dukungan eksternal ini itu bisa menjadi salah satu faktor kita dalam menimbang jurusan. Nah, apakah ada faktor terkait psikologis nih terkait dukungan sosial dalam kita memilih jurusan yang kita inginkan selain sebagai pertimbangan eksternal? Boleh Bu? Oh iya, uh, sorry ya, ini mati. Kenapa Ibu? Jadi kalau kita bicara soal dukungan eksternal ini sangat penting ya, rekan-rekan. Jadi misalnya ketika kita berada pada lingkungan yang membuat, jadi kita sering melihat keberhasilan di lingkungan kita. Jadi misalnya kakak kita tuh keterima di jurusan yang dia sukai, di universitas yang dia sukai. Kemudian teman-teman kita, kakak-kakak kelas kita itu banyak yang keterima. Itu akan berpengaruh pada keyakinan kita bahwa kita pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi betul sekali bahwa pergaulilah orang-orang baik gitu. Karena itu akan membawa kita pada kebaikan. Ketika kita berada pada lingkungan yang membuat kita orang-orangnya itu dekat pada contoh-contoh keberhasilan, itu akan buat kita semakin percaya diri. Itu memang iya. Kemudian internal itu juga bisa datang dari teman-teman kita ya, teman-teman kita. Jadi kalau misalnya teman-teman kita itu adalah orang-orang yang optimis dan ada beberapa rekan yang mereka itu mengajak kita untuk rajin belajar dan ada beberapa yang enggak gitu.
Nah, peer atau orang-orang dekat kita itu juga akan mempengaruhi kondisi psikologis kita. Apakah kita itu akan bersemangat dan enggak. Meskipun ya, kunci pertama adalah diri sendiri, tetapi tidak dipungkiri bahwa orang-orang yang berada di sekitar kita itu akan mempengaruhi semangat dan motivasi kita. Itu memang iya gitu. Jadi itu tadi memang teman boleh siapa saja ya, tapi orang-orang yang menjadi teman-teman dekat kita itu memang sejatinya kita perlu mendekati orang-orang yang akan membawa kita pada kebaikan kayak gitu. Itu akan berpengaruh pada kondisi psikologis kita dalam memilih jurusan, kemudian mengejar cita-cita kita seperti itu. Baik, terima kasih Bu Latus. Jadi teman-teman, kita dalam memilih jurusan itu ternyata dukungan sosial itu juga berperan penting nih, selain menjadi latar belakang kita dalam memilih jurusan tersebut, tapi juga menjadi salah satu landasan kita untuk percaya diri nih terkait memilih jurusan tersebut atau tidak. Nah, mungkin selanjutnya nih Ibu, gimana sih dalam ilmu psikologi dalam mengidentifikasi konflik atau ketidakpastian emosional nih yang mungkin muncul waktu kita menghadapi keputusan untuk memilih jurusan ini atau tidak, yang mana ini berkaitan dengan karir kita ke depannya gitu. Boleh gitu. Oh ya, mungkin itu tadi ya. Tadi mungkin kita akan konflik-konflik. Mungkin rekan-rekan ada yang namanya punya pengennya kuliah di luar kota tapi apa uh, tidak dibolehin kayak gitu. Tapi jawab itu kayaknya saya mau menyapa beberapa orang yang berdoa ya di di apa namanya di kolom chat ini sudah diterima ya kayaknya semoga diterima ya. Bagaimana cara meresolusi konflik ketika kita memilih, kalau misalnya itu konfliknya macam-macam. Tadi kalau konfliknya itu berupa relasional, misalnya kita punya maunya ini nih, tapi orang tua maunya yang lain kayak gitu. Berarti kalau kita hubungan sama orang lain, itu kita resolusi adalah cara. Maaf Ibu Latus, kalau dari saya masih putus-putus. Oh ya, halo. Oke. Maaf Bu Latus, masih putus-putus kalau di Oke, saya. gimana? Ini Oh, udah udah lancar. agak lancar kalau ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, ini sebelum saya menjawab, ini tadi ada lagi yang pengen masuk psikolog UNS ya, psikologi UNS ya. Kalau masuk nanti ketemu sama Mbak Kiza, sama saya ya, insya ya. Insya Ya, Allah, semoga baik. terima. Amin, amin. Saya doakan semoga yang ada di sini keterima semua nih. Ya, Amin. jadi kalau tadi relasional, kita komunikasi. Karena mau nggak mau kita butuh dukungan dari sosial. Dukungan apa? Dukungan keuangan, dukungan doa, ya itu butuh banget tuh dari orang tua. Kalau bentuknya ini adalah bentuknya ini konflik psikologis atau motivasional diri sendiri, psikologis, contohnya adalah motivasi, berarti nah ini nih kita perlu memperkuat tekad kita, saudara-saudara, karena insya Allah kan bentar lagi kita mau ujian nih. Anda boleh kok istirahat sebentar kalau capek, boleh loh kayak gitu, tetapi Anda harus segera bangkit untuk mengejar, karena semua orang sedang berlari mengejar cita-citanya gitu, termasuk Anda gitu. Istirahat sebentar itu tidak apa tuh. Nah, dalam istirahat ini Anda bisa melakukan ya kayak bisa jadi
mohon maaf Bulatus putus-putus kembali. Wah, Mungkin putus-putus lagi Ibu. oh gitu. Oke. Iya. Tadi yang terakhir sudah lancar sih Ibu, mungkin boleh dilanjutkan. Oke, kan deh, Pak, dari Gimana Ibu? atau Ih, maaf Ibu tadi putus-putus. Mungkin boleh untuk sekarang ulang sekali lagi. Oke, mungkin kita cukupkan saja untuk pertanyaan yang sebelumnya guys Bu. Nah, jadi teman-teman dalam memilih jurusan itu ternyata juga ada konflik sosial nih teman-teman yang akan kita hadapi. Salah satunya ada konflik dari eksternal seperti keluarga yang mungkin bisa membuat kita jadi bingung akan memilih jurusan tidak, seperti nggak dibolehin kuliah di luar negeri ataupun di luar kota. Tapi di samping itu, keluarga juga bisa menjadi salah satu dukungan utama kita dengan mendoakan kita. Nah, selain itu juga ada faktor psikologis dari dalam diri kita yang mana jangan sampai kita burn out nih teman-teman kalau lagi belajar. Jangan sampai kita terlalu overwhelmed dengan belajar sampai-sampai dengan performa kinerja belajar teman-teman. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Latus. Karena tadi kita sudah membahas mengenai perencanaan karir, kemudian ternyata di dalam perencanaan karir ini untuk pemilihan jurusan ini ternyata kita perlu untuk mengetahui personality dan work environment kita tuh apa sih yang bagus dengan personality kita. Kemudian ada juga hal-hal psikologis yang mendasari kita dalam memilih jurusan. Nah, kemudian sekarang gimana sih pengambilan keputusan karir yang tepat gitu? Gimana strategi utama kita dalam memilih jurusan? Monggo Bu Latus. ya Pak ini sudah Maaf Bu Latus, kalau di saya masih putus-putus. sekarang sudah terdengar nggak ya? Terdengar. Oke, baiklah. Jadi bagaimana strateginya ya? Yang pertama adalah pilihlah jurusan sesuai dengan passion Anda, gitu. Itu yang pertama. Pertimbangkan kemampuan akademik yang kita miliki dan pilihlah jurusan sesuai dengan yang Anda minati, gitu. Dan passion itu akan motivasi kita untuk menyelesaikan studi kita dengan baik. Passion akan mengantarkan kita untuk engage dengan terikat dengan apa yang sudah kita pilih. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu mencermati faktor sosial seperti keluarga, kemudian dana, kondisi keluarga, kondisi keuangan itu juga perlu rekan-rekan cermati juga. Dan kemudian hindari ya pengaruh ikut-ikutan dengan orang lain kayak gitu. Dan rekan-rekan cermati prospek masa depan dari jurusan yang Anda pilih itu. Apakah tadi ya sesuai dengan minat dan apakah pekerjaan tersebut terakhir adalah buatlah skala prioritas. Mungkin kita punya idealisme. Ya, mungkin kita punya idealisme untuk keterima di salah satu jurusan karena kita mau suatu hari jadi itu. Tetapi kita boleh tuh membuat skala prioritas yang realistis karena kan persaingan banyak ya. Anda bisa membuat skala prioritas 1, 2, 3 di mana dari skala prioritas itu setiap yang Anda pilih itu Anda memang tahu bahwa ada elemen
segmen dari jurusan tersebut yang Anda cintai, gitu. Jadi memang nggak harus ideal sesuai yang kita inginkan. Hidup kadang-kadang tidak seideal yang kita inginkan. Nah, tetapi dari yang kita pilih itu, maka setiapnya kita sudah tahu apa yang kita sukai dari masing-masing jurusan itu. Gitu. Itu mungkin bisa membantu ya. Gitu. Dan tadi kayaknya ada yang tanya ya, Mbak Keza ya. Yes. Oh. Jadi Novia Forvi kalau nggak salah tadi. Bagaimana kalau merasa lelah gitu, capek kayak gitu. Ketika mengejar cita-cita. Kalau nggak salah pertanyaannya itu. Oke, boleh. Boleh, Bu. Ya. Lanjut untuk kita. Ya, baik. Akan saya jawab ya. Semoga ini menjawab. Jadi, saya tahu bahwa teman-teman di sini tuh pasti berjuang mati-matian untuk jurusan yang akan dipilih ya. Dan saya berharap teman-teman di sini nanti bisa keterima ya. Amin. Mungkin Anda merasa bahwa Anda tertekan, banyak tekanan dari diri sendiri maupun mungkin dari orang luar gitu. Nah, tidak apa-apa kalau Anda merasa lelah gitu. Boleh kalau kita itu merasa lelah. Anda boleh istirahat sejenak dan pastikan waktu istirahat Anda itu memang waktu istirahat yang berkualitas untuk Anda benar-benar rehat gitu. Pastikan itu. Misalnya Anda melakukan kegiatan yang pengen banget Anda lakukan gitu. Itu untuk membuat Anda itu nge-boost motivasi lagi. Setelah kita istirahat. Justru kalau kita terus itu bisa capek dan ibarat apa ya? Ibarat kapak itu kalau dipakai terus ya memang perlu waktu asah. Seperti kita. Kalau kita terus ya boleh, tetapi ada waktu kita untuk istirahat gitu. Untuk mengasah kembali motivasi kita lagi yang kayak gitu. Nah, itu nanti akan ketika kita balik lagi cita-cita kita siap ready lagi. Nah, di situ Anda belajar cita-cita. Tiap kita pasti pernah merasa lelah ya. Bahkan untuk sesuatu yang menjadi passion kita, kita mungkin akan merasa lelah. Tetapi kita tidak bosan kayak gitu. Gitu. Karena kita tahu kita akan mengejar apa yang kita mau kayak gitu. Baik. Semoga tidak putus-putus ya, Mbak. Tidak putus-putus, Ibu. Alhamdulillah lancar. Oke. Jadi terima kasih buat tanggapannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk kita membuat strategi utama itu memilih jurusan. Jadi Ibu, ya, mari kita lanjutkan. Oke. Jadi maaf Ibu putus-putus, tapi saya izin melanjutkan ya Bu. Jadi teman-teman dalam memilih strategi utama untuk memilih jurusan ini boleh untuk melihat kembali ke belakang terkait bakat dan minat teman-teman, karena hal tersebut juga sangat mendukung gitu teman-teman untuk memilih jurusan. Nah, setelah kita bertanya-tanya kepada Bu Latus, kita dapat mengambil kesimpulan ya teman-teman, kalau dalam memilih jurusan itu berkaitan gitu dengan prospek kerja kita ke depannya, di mana kita harus melihat ke belakang dengan minat dan bakat kita, dan kita juga bisa untuk membayangkan diri kita dalam 5-10 tahun ke depan tuh kira-kira kita mau jadi apa sih, karena itu bisa menjadi cara kita untuk membantu mengetahui kira-kira kita tuh mereka kemana. Setelah itu ternyata ada juga nih teman-teman personality kita tuh cocoknya kerja di environment seperti apa sih, ada seperti realistik, sosial, interpersonal, dan konvensional. Kemudian ada faktor psikologis juga dan faktor sosial yang mempengaruhi keputusan dalam memilih jurusan ini. Tapi dari itu kita juga dapat mengambil hikmah positif, di mana itu dapat menjadi dukungan sosial untuk kita dan juga menjadi orang-orang yang kita untuk menerima jurusan kita. Dan juga teman-teman yang sampai burnout ya terkait belajar untuk bisa terima di PTN sebelum PTN tahun ini, teman-teman Mbak Keza. Halo Yes. Mbak Keza. Kayaknya ada yang pertanyaan ini ya dari IDR Pro 74. Ini.
bagaimana kalau jurusan ini saya tambahkan ya sebelum nanti N ini. Jadi bagaimana kalau jurusan yang menjadi bagaimana kalau jurusan yang menjadi passion, kita passion sama jurusan itu, tapi prospek pekerjaan masa depannya kurang. Nah, ini pertama adalah gini, passion. Pertama, setiap jurusan itu dibuat karena ada kebutuhan. Jadi percayalah itu. Jadi tidak mungkin jurusan itu dibuka tanpa ada lapangan pekerjaan yang akan menerimanya. Nah, jadi Maaf Bulatus. Kalau di ya oke, putus. Saya ulangi ya. Boleh, Ibu. Dibutuhkan passion kita ada di situ, maka kita kemungkinan besar akan memiliki daya kerja yang optimal di situ. Dibanding kalau kita memaksakan diri di lain yang sebenarnya peluang kerjanya banyak, tapi kita nggak suka gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan kita akan berakhir dengan bekerja kalau kita memaksakan diri ya. Bekerja itu intinya adalah ya kita kerja dapat duit, dapat uang kayak gitu. Tetapi kalau kita dengan passion, maka kita akan berkarir. Jadi kita akan optimal dalam dunia tersebut, meskipun mungkin jumlahnya tidak banyak orang yang membutuhkan, tetapi pasti ada, saya yakin. Tetapi kita optimal di situ dan Anda akan punya nilai jual lebih karena passion Anda ada di situ. Jadi saya kira justru passion itu akan menjadi salah satu pertimbangan utama untuk Anda memilih karir. Meskipun Anda mikir kayaknya ada jurusan lain yang menjual deh, tapi kalau Anda tidak suka, Anda kayaknya perlu mempertimbangkan dengan bijak gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya adalah keputusannya ada di rekan-rekan. Tetapi pertimbangan dengan bijak itu perlu Anda pilih. Apakah Anda akan bekerja dengan mengejar koin, ataukah Anda akan bekerja dengan mengejar koin dan value-nya, gitu. Nah, jadi itu nanti Anda boleh memilih. Tidak salah ketika kita bekerja di bidang yang sebenarnya kita nggak begitu suka, itu tidak masalah kayak gitu. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang penting oke aja kayak gitu. Kita bisa menjalani hidup dengan baik, itu tidak masalah. Tetapi andai kan kita bekerja dengan passion, maka itu yang akan membuat kita lebih bahagia. Nah, itu mungkin semoga menjawab ya, Mas atau Mbak IDR Pro 74 gitu tadi. Ya. Itu tambah dari saya Mbak Keza. Ya. Ya. Ibu, saya izin menyimpulkan kembali nggih Bu terkait. Iya. Thank you. Oke. Jadi teman-teman dalam membuat strategi utama kita untuk memilih jurusan itu juga dipengaruhi dengan passion kita ya. Dan tadi yang baru saja dibahas oleh Bu Latus, jika nanti prospek kedepannya itu kurang menguntungkan, tapi setidaknya teman-teman bisa memiliki branding diri sendiri teman-teman, di mana teman-teman itu passion di situ. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan potensi teman-teman untuk branding di prospek kerja tersebut, sehingga teman-teman akan lebih menjual value diri teman-teman. Oke. Nah, karena tadi ada banyak sekali informasi yang sudah disampaikan, baik dari Bu Latus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, mungkin ada teman-teman juga nih yang tertinggal informasi yang telah kita sampaikan pada sore hari ini. Nah, teman-teman yang mungkin tertinggal boleh untuk mengulik dan mencari-cari informasi lebih dalam lagi melalui Instagram SPMB @spmb.spmb.uns atau dengan mengunjungi website resmi SPMB UNS yaitu spmb.uns.ac.id, karena di dalamnya nanti akan terdapat banyak sekali informasi menarik mengenai pendaftaran, program studi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan seleksi masuk di UNS. Oke,
Mungkin sebelum benar-benar menutup sesi bincang dan sapa UNS bisa pada sore hari ini, boleh mungkin dari Bu Latus ingin menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Cek, cek. Ya, Bu Latus. Ya, baik. Tadi putus-putus, Mbak. Saya jadi nggak dengar. Ya, mungkin Aha, ini ya, apa namanya, closing statement kah? ya Ya, benar. baik. Closing statementnya adalah teman-teman pastikan bahwa apa yang Anda pilih memang berdasarkan pertimbangan yang matang. Gitu. Kita mencoba untuk mencari hal yang ideal dalam hidup kita, semampu kita ya, sebisa kita. Namun kita boleh kok melakukan skala prioritas gitu. Kita milih jurusan jurusan pertama, jurusan kedua itu mungkin agak berbeda tidak masalah, tetapi skala prioritas itu penting. Dan setiap kali kita ini ya memilih, usahakan untuk dari setiap yang kita pilih itu memang kita tahu apa yang kita cintai dan mengapa kita memilih itu gitu. Jadi uh, bisa produktif bekerja sekaligus menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Jadi selamat berjuang dan semoga menemukan karirnya ya. Dan semoga teman-teman bisa diterima di jurusan dan universitas yang rekan-rekan ingin. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Geza. Baik, terima kasih kembali Ibu Latus. Oke, mungkin amin ya. Semoga teman-teman bisa diterima di jurusan yang teman-teman impikan dan semoga dilancarkan dalam belajarnya dan segala perjuangan yang teman-teman berikan untuk diterima di jurusan yang teman-teman inginkan. Gitu. Baik, demikianlah mungkin ya sesi bincang-bincang kita mengenai pemilihan program studi untuk investasi masa depan kita, yang mana hal tersebut berkaitan dengan perencanaan karir kita nih. Nah, semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Bu Latus dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam memilih jurusan ataupun program studi yang juga akan bermanfaat untuk prospek kerja teman-teman semuanya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Latus Sama-sama. atas waktu dan ilmunya telah diberikan pada sesi bincang sapa UNS Bisa sore hari ini. Nah, mungkin sekian sesi bincang dan sapa kita. Terima kasih semuanya telah bergabung dan aktif untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Ya.